Baik masalah ini gambaran akhir zaman. Ya. Coba kita lihat dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Biarin dibahas gitu. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya ada tanda-tanda dekatnya manusia kepada hari kiamat. Kita hitung ya, boleh kita hitung sama-sama. Yang pertama, apabila kekuasaan dianggap keuntungan, ya, artinya manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Sudah terjadi belum? Sudah. Ini membenarkan hadis Rasulullah yang lain. Innakum satahrishuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdiah wa bi'satil fatimah. Sungguh kalian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguh itu akan menjadi penyesalan yang besar di hari kiamat. Fa ni'mal murdiah, itulah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'satil fatimah, dan kesengsaraan yang panjang. Keras. Subhanallah. Belum saya sebut udah lebih keras lagi, bro. Terbukti kan sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa? Karena di balik kekuasaan itu ada keuntungan, ada ghanimah, betul? Maka mereka berani mengeluarkan berapapun biayanya. Ya, sampai ada tim suksesnya segala. Ya, karena mereka sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jika mereka terpilih menjadi penguasa, yang terpikir bukan bagaimana membahagiakan rakyat, bagaimana membuat strategi agar perekonomian umat meningkat, kesejahteraan mereka makin terangkat. Justru yang dipikirkan adalah kumaha eta modal balik deui. Betul? Maka rakyat dibuang. Bahkan ketika mereka kampanye, mereka menggunakan ayat-ayat kursi. Di saat kursi mereka dapatkan, ayatnya dibuang. Betul? Tinggal kursinya yang mereka pegang. Allahu Akbar. Maka dari itu, amanat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ghanimah, rampasan. Maka orang berlomba-lomba dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan amanah tadi. Mereka lupa kalau amanah akan dipertanggungjawabkan. Yang keberapa barusan? Kedua. Yang ketiga, membayar zakat dianggap merugikan. Akan ada masa di mana orang takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka pikir kalau tidak membayar pajak, cuma aset duniawi mereka yang hilang. Mereka lupa kalau mereka tidak membayar zakat, aset hidupnya dicabut sama Allah. Mau pilih mana? Mau pilih dicabut aset hidupnya atau aset dunianya? Baik, dan tidak diceritakan, tidak pernah ada terjadi dalam sejarah orang miskin gara-gara berzakat. Justru orang makin kaya dengan berzakat. Nomor berapa itu? 3, dihitung ya. Nomor keempat, belajar bukan lagi karena agama, melainkan untuk meraih tujuan duniawi semata. Inilah pendidikan hedonis, pendidikan materialis. Yang ditanamkan adalah bagaimana saya bisa berprestasi dengan prestasi yang baik, sehingga saya lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, kuliah S2, S3 ke luar negeri, pulang kerja di perusahaan ternama, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, kebeli mobil mewah, kebeli rumah mewah, istri cantik, selesai, tinggal menikmati. Giliran pensiun, karek buka Quran, belajar Iqra. Kapan merubah dunia dengan Al-Quran kalau begitu? Betul? Ini orientasi pendidikan yang harus kita rubah. Dan ini juga tanda-tanda akhir sama. Kira, terus tersabar ya ngebahas itu. Begitu tarik masalah. Berikutnya, suami-suami yang tunduk pada istrinya. Sudah terjadi belum? Betul, Bu. Suaminya udah tunduk pada istrinya. Ini diawali oleh sosok yang sangat fenomenal. Ya, seseorang yang berkebangsaan Sunda tapi berambutkan bule. Sule. Dia membuat komunitas susis ya, suami-suami taksiran istri. Perlu sekalian hati-hati ya. Jika suami sudah tunduk kepada istrinya dan jika istri sudah memimpin rumah tangga, ini tanda kehancuran rumah tangga Islam.
Jika ini terjadi di kalangan kaum muslimin, dan itu memang terjadi. Orang-orang barat memahami bahwa poros surga bagi seorang muslim itu adalah keluarga. Rasulullah SAW menyatakan baiti zannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Kenapa demikian? Karena rumah diciptakan oleh istri-istri beliau. Ya, para sahabiah menciptakan rumah mereka menjadi poros bagi surga suami dan anak-anak mereka. Artinya di saat mereka datang ke rumah, mereka merasa nyaman, sebagaimana nyamannya surga nanti yang akan menjadi tempat kembali mereka. Bagaimana Quran dihidupkan di rumah-rumah, bagaimana Quran diwujudkan menjadi karakter seorang ayah, karakter seorang istri, karakter seorang anak. Maka saat itulah cahaya Quran terbentuk. Demi Allah, gengsi yang dipertaruhkan di akhir zaman adalah gengsi tentang ideologi mana yang benar, apakah Islam atau agama selain Islam. Dan gengsi yang kedua yang dipertaruhkan adalah pemikiran dan konsep hidup yang dibanggakan manusia, antara konsep kehidupan Al-Quran dengan konsep ideologi ciptaan manusia. Apakah kapitalisme, apakah komunisme, Hinduisme, Zionisme, dan isme-isme lainnya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, para biduan dan musik-musik hiburan berbau maksiat banyak digemari manusia. Sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Coba kita lihat. Ini penutup para muslim. Punten ya, karena waktunya udah mau habis nih. Ustaz, mohon maaf nih kadi ceramah ya. Para muslim, coba kita buka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Asy-Syu'ara itu sendiri artinya syair-syair. Jamak taksir dari syairun. Beberapa ayat terakhir. Nah ini dia. Ayat yang ke-221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Hal unabbiukum. Maukah aku beritakan pada kalian? Ala man tanazzalu syayatin. Kepada siapa setan-setan itu turun? Jadi Allah mengajak kepada kita, menawarkan. Mau enggak diberitahu setan itu turun kepada siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan turun kepada para pendusta lagi banyak dosa. Demi cintaku padamu, langit gunungkan kudaki, lautkan ku seberangi. Benar ya teh? Bohong kan? Betul, mereka pendusta lagi banyak dosa. Lihat konsernya jam 9 malam. Diisukan aja geus ngantri tah. Beli tiket, salat duhur dilewat, salat asar dilewat, salat maghrib dilewat, asar dilewat. Dilihat berdiri pangharup, luar biasa tah kitu. Allahu Akbar. Betul. Ini tanda akhir zaman. Ini mah kebenaran Al-Qur'an. Maka ini yang harusnya dinasihatkan oleh ayah dan ibu kepada putra-putrinya. Baik. Ayat berikutnya. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada para penyair-penyair itu. Betul? Itu kan syair-syair yang didedangkan, yang didengarkan. Wa aktsaruhum kadhibun. Kebanyakan para penyair itu adalah penyair para pendusta. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Lautan api kan ku seberangi. Benar eta teh? Ya. Giliran kabogohna maut mah teu ngilu ka kuburanan eta. Kotonya sehidup semati. Nah, kelihatan kan bohongnya. Para sekalian, ini bukan teori, tapi beginilah tanda-tanda akhir zaman. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair-penyair yang penuh dengan dusta itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya, coba lihat perilaku orang-orang yang gemar kepada konser-konser musik itu. Tarik. Sok tingali aya nu dikeruduk. Ada yang pakai hijab enggak? Pasti pakaiannya mini-mini. Ya, Allahu Akbar. Ini menarik. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara ke tiap-tiap lembah? Coba. Ini terjadinya kapan? Pada saat Quran ini diturunkan atau sekarang? Sebentar, apa itu lembah? Sama enggak lembah dengan stadion?
Konser-konser musik kebanyakan dilakukan di mana? Stadion. Yang nanya lembah itu di bawah kan, yang dilihat objek yang dilihat di bawah dan orang yang melihat di atas. Lihat stadion. Yang konser di atas apa di bawah? Di bawah. Yang nonton di atas. Apa itu bukan lembah? Ya. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara dari satu stadion ke stadion yang lain? Bisa nggak diartikan demikian? Allahu Akbar. Terjadi kan zaman sekarang? Manusia, sekali lagi, ini fenomena yang 14 abad yang lalu Quran sudah memberitahukan. Hati-hati penambah Allah. Yuk kita saatnya berhijrah. Waktu kita untuk bertobat tinggal singkat sekali. Sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda akhir zaman itu sudah hampir terjadi semua. Bahkan, tapi waktunya udah habis ya Kang ya. Ya, binatang melata yang kata Rasulullah akan muncul berbarengan dengan munculnya jasasah pun sudah ada penambah Allah. Ya. Saya yakin anu ngadarangukeun teu ngarti da teh sairna naon maksudnya. Pembahasan arah ringgis pisan. Arah ringgis bahasana kan ya. Teman sekalian, coba kita lihat ayat yang satu ini. Ini yang membuat saya juga merinding. Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah dari Persia, sempat terdampar di Laut Yaman. Beliau saat itu kaget ketika dihadapkan dengan seekor binatang yang besar tubuhnya, penuh dengan bulu dan berwarna putih. Binatang ini berbicara dan bertanya. Berbicara kepada Tamim Ad-Dari. Man antum? Siapa kalian? Nahnu muslimun. Ji'na min Madinah. Ya. Kami dari kaum muslimin dari Madinah. Kami terdampar di sini karena lautan menghantamkan kami dan menghantarkan kami ke sini dengan izin Allah. Apakah Nabi kalian sudah terusir dari kampung halamannya? Sudah. Apakah kalian melewati Danau Tiberias? Iya. Apakah airnya sudah mulai surut? Sudah. Apakah kalian melewati kebun kurma Baisan? Iya. Apakah kebun kurma itu sudah tidak berbuah? Hampir tidak berbuah. Pergilah. Di dalam ada orang yang sedang menunggu kabar gembira dari kalian. Ternyata di dalamnya ada Dajjal.